Oke, sampurasun semuanya. Kali ini saya bakalan review dan di depan saya ini udah ada satu buah spion, teman-teman. Ini mereknya MSX Racing, teman-teman ya. Dan ini tuh sebenarnya spion model sirkuit, teman-teman, yang kopi Rizoma. Ya, ini masih apa ya, model Rizoma gitu ya, yang sirkuit. Nah, ini jadi kayak gini. Dan ini sih untuk apa ya? Skalanya itu 1:1, teman-teman. Nah, di sini kita dapat 3 buah baut, satu buah ring, sama satu buah kunci L, teman-teman ya. Nah, sekarang kita buka dulu dan lihat di sini kunci L-nya sih kecil banget, teman-teman ya. Ini nggak tahu buat di mana, soalnya ini kecil banget sih. Nah, sedangkan untuk bautnya sendiri, teman-teman, di sini tuh ada 3 buah baut ukuran 14. Jadi buat kalian yang motornya Suzuki gitu ya, itu kalian harus beli lagi bautnya. Soalnya Suzuki itu kan ukuran bautnya tuh 12 gitu ya. Sedangkan ini tiga-tiganya ukuran 14. Nah, ini tuh untuk yang dua, teman-teman ya. Itu dratnya sama, teman-teman. Ini buat Honda. Sedangkan yang satunya ini tuh dia terbalik, teman-teman. Itu buat Yamaha gitu ya. Jadi Yamaha yang satu normal, yang satu terbalik, teman-teman. Gitu. Oke, dan ini kunci L gede sih ini juga ya, beda. Nah, sekarang kita lihat lagi ada di sini. Oh, di sini 2 buah ring, teman-teman ya, bukan satu. Oke, kita masukin lagi aja lah. Kita rapiin dulu. Nah, dan ini dia unitnya, teman-teman. Dan di sini kacanya warna biru kayak gini ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Tapi di sini, aduh, ini ada sedikit goresan, teman-teman. Dan ini bener-bener goresan sih ya, bukan kotor. Ya, sedikit kecewa sih ya. Tapi dari finishingnya sih ini oke, teman-teman. Dari bodinya sih oke banget. Kita lihat kacanya yang satu lagi sih ini aman, teman-teman. Untuk yang satunya lagi ini aman, masih aman. Oke lah. Finishingnya juga ini ya nggak terlalu rapi banget sih, ini yang ini nih ada sedikit kasar. Nih kalian bisa lihat mungkin kalau di kamera nggak ada kelihatan, nggak tahu nggak. Tapi di sini kelihatan banget sih ini kurang apa ya, kurang rapi gitu, teksturnya kelihatan banget. Nah, dan sekarang saya mau coba pretelin dulu, teman-teman. Saya bongkar dulu semuanya gitu ya. Saya bongkar satu persatu si bautnya ini, soalnya agak penasaran juga sih gitu. Dan oh, ini ternyata pasnya di sini dan aduh, woi, selek. Wow. Dan ini bautnya yang satu, tuh. Ini selek, teman-teman ya. Jadi emang bautnya ini udah selek tuh. Padahal ini kunci L-nya masih aman sih, masih bagus. Tapi saya coba pakai kunci L yang lain aja gitu ya. Oke, saya coba ambil dulu aja si kunci L-nya. Nah, ini kunci L-nya udah saya ambil, teman-teman. Kita coba pakai kunci L yang punya saya. Sebenarnya ini sama aja sih ya kunci L-nya. Oke, kita coba buka dulu dari sini. Oke, ini bautnya udah lepas satu. Dan ini ada apa ya, ini semacam ring lagi mungkin ya. Nah, terus ini buat dudukan ke motornya oke sih. Ini bahannya juga semuanya dari full aluminium, teman-teman ya. Ya cukup lah ya. Oh, ini mah kegedean. Kita cari yang lebih kecil lagi. Cing, ya cobaan. Masuk ya letik teuing. Alah. Cing, cobaan ya. Udah. Tah. Oh, ini agak susah, teman-teman ya. Oke, kita coba yang atasnya dulu aja. Nah, kalau ini sih yang atasnya longgar, teman-teman ya. Kita bisa langsung buka kayak gini. Tapi kalau yang bawahnya itu agak susah.
Nah, ini bahannya ternyata full aluminium teman-teman ya, nggak ada yang dari plastik. Nah, mungkin ini tinggal satu lagi nih yang agak susah gitu ya. Ini agak ya keras anjir. Nah, keras dan salah gitu itu. Nah, oke, ini udah terbuka. Tadi saya ketok sedikit teman-teman, berhubung susah banget. Dan ini yang satunya ini nih, yang sebelahnya memang udah selek teman-teman ya bautnya. Jadi kita nggak bisa buka gitu ya. Ini agak susah Nah, oke, ini udah saya rakit teman-teman seperti semula, tinggal dipasang aja. Nah, oke, untuk pemasangan teman-teman di sini berhubung si bautnya terlalu panjang, jadi saya bakalan tambahin mur teman-teman ukuran 14 buat pemasangannya. Nah, jadi kita sebelum pasang ke motor itu kita pasang dulu satu buah mur, terus pasang ring yang ada di plastik tadi teman-teman. Jadi untuk yang ringnya itu berada di paling bawah teman-teman ya. Sekarang kita tinggal kunci aja. Duh, kok kunci L lah ya. Nah, kalau misalkan udah terpasang kayak gini, kalian tinggal pasang lagi aja si tutupnya yang tadi, yang hitam, yang ini. Kalian tinggal pasang lagi aja, dan ini fungsinya supaya nggak ada air yang masuk, teman-teman ya. Jadi si bautnya nggak akan karatan gitu, teman-teman. Jadi bisa lebih aman gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kalian tinggal diatur-atur aja sih ya spionnya sesuai dengan selera kalian gitu ya, mau diarahin kemana. Karena untuk arah spion ini sendiri sih ini tergantung tinggi badan sama selera ownernya sendiri gitu ya. Nah, kalau saya sih mungkin segini udah cukup lah ya, nggak terlalu tinggi dan juga nggak terlalu bawah teman-teman. Nah, oke, dan jadi ini dia teman-teman hasil pemasangannya. Nah, untuk harganya sendiri teman-teman, spion MSX Racing ini saya dapetin dengan harganya 100 ribuan teman-teman. Ya, menurut saya sih ini udah worth it teman-teman, karena untuk bahannya sendiri yaitu full aluminium yang udah bener-bener kokoh banget teman-teman. Ya, biar nggak penasaran, kita langsung test ride aja. Oke, sekarang saya bakalan test ride teman-teman pakai spion ini nih, yang sirkuit tadi. Ini agak panas ya cuacanya. Oke, kita langsung test ride aja. Ini untuk spionnya sih sebenarnya lumayan cukup kecil teman-teman. Untuk ngelihat ke belakang tuh kurang cukup jelas gitu ya. Tapi kalau buat variasi doang sih ini kayaknya lumayan ya, ganteng aja. Ini juga saya sebenarnya nggak difungsiin sih ya teman-teman, ini spionnya. Jadi cuman ya sekedar variasi aja gitu, yang penting ada spionnya. Soalnya memang saya kan nggak biasa pakai spion kecil kayak gini gitu ya. Biasa pakai spion pun ya spion yang gede gitu, kayak Klik atau spion Ori Honda. Kalau spion kayak gini saya ini baru sekarang lagi gitu. Jadi belum terbiasa lagi mungkin. Nah, ini ya kekurangannya tuh pakai spion sirkuit ini tuh dari cerminnya teman-teman ya. Terutama jadi si cerminnya tuh cermin normal biasa teman-teman, bukan pakai cermin yang cekung gitu. Jadi otomatis kalau orang-orang bilangnya jadi ngezoom gitu ya. Jadi dia ngezoom, tapi nggak tahu sih kalau yang Rizoma orinya mungkin nggak akan ngezoom teman-teman ya. Mungkin ini saya ngezoom karena memang spionnya bukan Rizoma ori gitu, tapi yang versi lainnya aja. Karena ya lagi PPKM gini tuh, aduh, keuangan susah banget temen-temen. Jadi mau beli apa-apa tuh harus dipikir secara matang-matang.
Nah ini kalian bisa lihat sendiri ya, kokpitnya jadi kayak gini. Ya cukup nyaman sih teman-teman ya untuk kokpitnya sendiri. Bisa dibilang apa ya anjay, dibilang tampan sih ya enggak juga gitu ya, tapi dibilang simple keren juga oke sih, mantap lah pokoknya ya. Dengan harga 100 ribuan sih menurut saya gitu ya, lumayan lah. Walaupun ya sebenarnya saya pribadi kurang suka sama cerminnya ini gitu, apalagi juga kan ini cerminnya tuh biru gitu, saya kurang suka. Soalnya saya nggak biasa pakai cermin biru kayak gini gitu. Kalau cermin yang bening mungkin lumayan lah, oke gitu, masih oke. Kalau cermin biru kayak gini ini saya masih apa ya, belum terbiasa gitu ya. Apalagi kalau misalkan dalam kondisi malam hari gitu, itu pasti cermin biru kayak gini tuh susah banget gitu buat kelihatannya. Jadi sih ya penilaian saya gitu ya untuk spion sirkuit ini ya dibilang recommended enggak, dibilang nggak recommended juga enggak gitu ya. Jadi tergantung dari kaliannya sih. Kalau kalian memang udah terbiasa pakai spion yang kecil sih, menurut saya nggak akan jadi masalah teman-teman. Kecuali memang kalian nggak terbiasa pakai spion kecil kayak saya gitu ya. Yang memang nggak terbiasa itu pasti berasa kurang worth it buat dibeli gitu. Soalnya memang belum terbiasa gitu. Jadi itu tergantung dari penilaian masing-masing sih. Karena untuk bahannya memang kokoh banget teman-teman ya. Untuk bahan spionnya ini memang ini kokoh banget. Ini besinya cukup tebal. Ya walaupun nggak tebal-tebal banget, tapi ini apa ya, padat gitu teman-teman. Jadi si molekul besinya tuh padat banget, terasa banget gitu, nggak kopong. Jadi bisa dibilang untuk bahannya ini benar-benar kuat. Ya mungkin 11-12 lah sama sirkuit yang orinya. Cuman ya tadi bisa bilang sih kelemahannya cuma di cermin aja gitu. Nah, oke, jadi itu dia teman-teman untuk hasil review dari spion sirkuit MSX Racing ini. Masalah worth it enggaknya, kalau menurut saya pribadi udah worth it, cuman tergantung dari masing-masing juga sih ya. Kalau menurut kalian kurang suka ya mungkin nggak apa-apa sih. Nah, jadi mungkin itu dia teman-teman untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like videonya, komen juga kalau misalkan ada pertanyaan seputar video ini. Jangan lupa juga di subscribe teman-teman channelnya, oke? Sampurasun.